Halo semuanya, selamat datang di kanal YouTube saya. Kali ini saya akan membuat sebuah konten terkait dengan bagaimana pembuatan SKK guys, yang lagi hits sekarang ini di dunia konstruksi ya guys ya. SKK itu kepanjangan dari sertifikasi kompetensi kerja gitu guys ya. Kira-kira gitu. Nanti mungkin saya akan jabarkan bagaimana cara pembuatan SKK tersebut, alurnya lah secara garis besarnya, dan juga saya akan memberikan jabatan-jabatan kerja apa yang bisa dipenuhi oleh lulusan teknik geologi guys ya. Mungkin uh, ini cocok untuk yang mahasiswa yang baru lulus, fresh graduate, untuk meniti karir bagaimana kedepannya, dan juga bagi yang sedang berkecimpung di kerja di dunia geoteknik ya guys ya. Oke, kita lanjut guys ke videonya. Check it out guys, tonton sampai habis guys. Subscribe, like, comment, share. Thank you guys. Oke guys, kita kembali ke layar guys ya. Saya sudah siapkan beberapa eh, apa ya, slide gitu guys ya, terkait dengan jabatan kerja apa yang cocok di jabatan kerja yang bisa dipenuhi oleh lulusan dari geologi guys, dan juga geoteknik, kira-kira gitu guys ya. Oke guys, ini summary ya guys ya, summary dari LPJK ini. Teman-teman bisa cek langsung LPJK ini, tapi ini udah summary-nya sih guys, udah summary. Jadi sudah apa ya, udah diringkesin lah ya. Jadi jabatan kerja apa yang bisa dipenuhi oleh lulusan teknik geologi. Oke, ini dari gedung ya guys ya. Ini ada subklasifikasi gedung. Di sini ya, di sini belum bisa guys. Ini belum bisa. Belum bisa karena uh, ya mata kuliahnya juga belum ada yang ke gedung gitu guys ya. Itu udah sipil banget itu. Oke, lanjut ke material. Ahli material jalan belum ada guys. Jembatan, ini ada jalan jembatan, ini belum. Dan ini terowongan. Nah, ini terowongan satu, terowongan ya guys ya, sudah bisa dipenuhi oleh lulusan teknik geologi. Ini satu juga, satu lagi ahli teknik bendungan besar, ini bisa dipenuhi oleh lulusan teknik geologi. Ini terus irigasi rawa, ini banyak ke pengairan ya guys ya, orang-orang pengairan. Air tanah ini belum nih. Ahli utama hidrologi sama ini. Harusnya ini lebih ke banyak ke ini sih guys, jurusan-jurusan teknik air tanah. Kalau di ITB itu ada tuh jurusan teknik air tanah, mungkin bisa masuk ke sini. Tapi untuk geologi secara umum belum guys. Oke, tadi dua udah. Ini lanjut guys ya ke ahli ahli geoteknik guys. Ini air tanah, drainase perkotaan belum. Ini guys, ahli geoteknik. Terus ahli geologi pekerjaan konstruksi, ahli utama perencana pondasi. Tapi ini ya kalau dia udah expert banget di geotekniknya mungkin bisa guys ya, perencana pondasi. Geodesi udah ini sih guys, udah. Oke, kira-kira itu guys ya, ahli media perencana pondasi. Mungkin ada satu 2 3 4 5. Untuk geologi ya bisa ada 5 jabatan kerja guys ya. Tapi kali ini saya coba mereview kelima ini guys, kelima jabatan kerja ini, namun yang saya detailkan di ahli geoteknik guys ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya.
Oh ya, untuk persyaratan pendidikannya ini guys ya, ada yang satu S2 terapan, ada spesialis satu gitu ya. Minimalnya kalau untuk media itu utama itu 8 tahun atau 10 tahun untuk jenjang 9. Kalau jenjang 8-nya, hmm, jenjang 8 ini lebih ini guys, lebih apa? Lebih pendidikan profesi 10 tahun, ya 10 tahun dan 12 tahun kalau jenjang 8 ya. Ya, jenjang 8. Kalau ini masuknya jenjang 9 nih guys, jenjang 9 ya mungkin minimal 10 tahun. Nah, nanti kita detailin lagi guys di slide selanjutnya ya. Oke. Ya, ini untuk secara singkat saja ya guys ya. Ini untuk terowongan, alit terowongan jalan. Ini beberapa unit kompetensi guys. Jadi ketika kita mau membuat SKK tersebut, kita melalui tahapan-tahapan ini nanti guys. Jadi kita harus mengetahui lah tahapan-tahapan ini sehingga ketika ada ujian tertulis dan ujian wawancara gitu kita bisa melaluinya dan kita lulus gitu guys. Ini ya gitu ya guys ya, perundang-undangan, ini SMK 3-nya apa, K3-nya lah ya, terus komunikasi, terus persiapan perencanaan terowongan jalan, konsep desain, rencana terowongan, rencana detail desain, membuat laporan akhir. Kira-kira gitu guys secara garis besarnya. Kita lanjut. Ya, ini ahli bendungan besar guys, ini ahli teknik bendungan besar. Wah, ini unit kompetensinya banyak sekali ya guys. Ada 50 unit kompetensi yang harus diketahui dan harus dikuasai guys. Jadi mungkin perlu pengalaman di lapangan dan juga pengalaman di desain juga ya guys ya. Kira-kira gitu guys. Oke, kita lanjut. Ahli geologi pekerjaan konstruksi. Nah, ini ada juga nih guys. Ada beberapa unit kompetensi, ada berapa nih? Ada 9 ya. Survei geologi. Ya, oke. Kajian tentang gerakan tanah, ini longsoran guys ya. Gerakan tanah dan longsoran gitu lah. Setelah itu melaksanakan kajian tentang pengaruh air. Oke. Kondisi geologi di permukaan, lokasi konstruksi, mungkin perlu. Kegempaan ya perlu, kajian tentang gunung api ya perlu mungkin, karena bisa jadi kan lokasinya ada bahaya gunung api gitu guys. Lanjut, kendala geologi ya perlu ini, data geologi pada lokasi konstruksi. Oke. Evaluasi kondisi geologi permukaan dan bawah permukaan untuk masukkan tahap rencana. Ya, ini perlu. Membuat laporan terkait aspek geologi pada, ya ini perlu. Oke, ini dia untuk jabatan kerja ahli geologi pekerjaan konstruksi ya guys ya. Oke, lanjut. Nah, ini lebih ke ahli geoteknik. Jadi saya akan mendetailkan di bagian ini guys ya, karena bagian ini yang menurut saya ya, pendapat saya ini menjangkau ke semua ranah yang tadi disebutkan guys, kayak terowongan, bendungan, dan ya geologi pekerja apa, geologi itu kan ya kayak geologi, ahli geologi pekerjaan konstruksi ya, itu udah termasuk. Oke, ini dasar ininya guys ya, dasar penetapan standar kerja nasional Indonesia, disingkat nih SKKNI gitu guys ya, tahun 2016. Ini terkait dengan bidang ahli geologi teknik guys. Nah, ini bisa dilihat di LPJK ini guys ya, websitenya di skema sipil. Nanti coba teman-teman searching, ini pasti ketemu. Oke, ini body knowledge-nya guys. Ini
lingkup dari geoteknik engineer harus mengetahui guys. Tapi di sini ada dibagi guys ya, dibagi tiga guys. Ada perencana umum, perencana teknis, dan pelaksanaan dan pengawasan gitu. Kira-kira gitu guys ya. Kalau perencana umum ini, kalau untuk dari diagram alirnya itu guys, cuma tiga aja ya, 3 poin aja dia. Kayak menerapkan peraturan pekerjaan kayak SMK 3-nya, pengendalian lingkungan gitu ya, lebih masih umum-umum lah. Ini dokumen kontraknya, ini lebih banyak ke owner lah ya. Ini pekerjaan owner nih. Isi surat perjanjian ya kan, dokumen kontrak, tata kota. Ini kalau geotekniknya kerja di owner cocok. Terus menyiapkan data sekunder ya, ini kan buat tender ya pasti ada data sekunder ini kan sebelum. Oke, ini perencanaan umum. Lanjut ke uh, kita ke pelaksanaan dan pengawasan dulu guys ya. Ini pelaksanaan dan pengawasan biasa kontraktor nih guys. Kebanyakan kontraktor nih yang ke pelaksanaan gitu guys. Tapi ini ada pengawas ya. Oh, ini konsultan atau konsultan supervisi. Nah, ini pelaksanaan dan konsultan supervisi, kontraktor dan konsultan supervisi banyak di bagian ini guys. Oke, dia melakukan pekerjaan geoteknik khusus ya, betul. Ya, ini kayak studi kayak soal investigasi gitu guys, ngebor terus masukin ke lab. Ini udah masuk semua ini instrumen geoteknik. Oke, lanjut ke pengamatan air tanah. Ini ke sini untuk pelaksanaan dan pengawasan. Nah, ketika masuk ke perencana teknis, wah ini lebih detail lagi nih guys. Kita lihat bagannya guys ya. Bagan alirnya itu penyusunan program kebutuhan parameter tanah ya. Ini diperlukan untuk tahu uji lapangan apa aja yang dibutuhkan di lokasi proyek tersebut, dan juga kayak setelah nanti uji lapangan selesai, sampel-sampel sudah diambil juga masuk ke uji laboratorium lagi guys. Jadi diuji ini kegunaannya buat apa. Kalau misalnya untuk fondasi mungkin bisa pakai traksial gitu kan, traksial CU atau UU. Nah, itu ada di ininya lah, di teorinya kan guys. Oke, ini mengendalikan uji lapangan ya, ini sudah, ini harusnya masuk ke lapangan juga, pelaksanaan juga harusnya ya, tapi masuk ke perencanaan teknis. Oke, lanjut ke mengendalikan uji laboratorium. Oke ya, betul. Jadi buat gesernya secara tepat, kompresi ini untuk penurunan tanahnya ya kan, sifat hidrolisnya. Oke, lanjut ke sifat indeksnya ya, indeks properties ya. Oke, lanjut kita ke sifat mekanis tanahnya bagaimana. Setelah itu lanjut ke ground model. Ini pemodelan ya guys ya, pemodelan. Jadi dibikin cross section kan kayak pelaksanaan pembuatan profil tanah di apanya ya, di poin-poinnya. Terus penentuan peta tanah, mungkin ya parameternya apa aja ditentukan di pemodelannya guys. Ini mengendalikan pekerjaan pemadatan tanah ya. Ini lebih ke ini ya, pekerjaan langsung. Kalau ketika ada pemadatan tanah itu masuk ke geoteknik guys. Skopnya geoteknik. Ini borrow area query. Ini borrow area, ini berarti masuk ke yang tadi guys, yang saya mention yang pertama kali untuk kali bendungan gitu guys. Nah, di situ kan kalau bendungan banyak dibutuhkan timbunan gitu guys ya. Ini sama guys, ini borrow area sama quarry, berarti kan borrow lebih ke material lempung gitu ya guys. Kalau quarry dia lebih yang untuk
untuk boulder-bouldernya untuk riprap atau ya material-material untuk bendungan gitu sekiranya. Oke, lanjut. Ini merencanakan fondasi dangkal. Nah, ini juga ini di geoteknik juga yang hitung. Tapi tadi di perencana apa fondasi juga udah ada ininya, udah dirinci lagi. Tapi di geoteknik disebutkan juga diperlukan. Jadi geoteknik ini udah ini guys ya, udah seluruhan gitu. Jadi yang tadi sepertinya skopnya masih kecil yang kayak eh, berencana fondasi gitu ya, dan ada terowongan, bendungan itu kan udah skop potongan-potongan dari ahli geoteknik itu. Oke, ini merencanakan fondasi dalam ya, ini diperlukan. Ini sistem penahan tanah sederhana ya, ini kayak retaining wall gitu guys. Oke, lanjut menentukan stabilitas lereng pada tanah normal ya, ini perlu nih guys. Jadi mengidentifikasi jenis lerengnya bagaimana, terus menghitung stabilitas lerengnya ya, ini perlulah diketahui untuk nanti kan kalau ada ujiannya ya kan udah tahu lah, udah paham. Lanjut ke menentukan parameter tanah khusus. Nah, ini penting nih guys ya. Jadi di beberapa wilayah atau beberapa daerah itu memiliki tanah-tanah khusus gitu guys. Jadi kayak apa ya, ini menghitung stabilitas lereng juga ya. Ini tanah ekspansif, collapsible soil. Nah, ini penting juga nih. Jangan sampai uh, tanah khusus seperti ini dilakukan pekerjaan di sana di atasnya seperti tanah normal gitu guys ya. Itu banyak banyak ininya nanti, banyak ruginya nanti. Oke, lanjut ke ini potensi likuifaksi. Nah, ya, ini juga harus dihitung nih guys. Potensi-potensi likuifaksi kayak bahaya-bahaya geotekniknya kan. Parameter tanah gambut. Nah, ini juga perlu dihitung juga. Jangan sampai disamakan dengan tanah lempung biasa. Nah, itu beda. Ini clay shell kayak tanah lempung ini beda nih, perlakuannya juga beda. Clay shell ini ya keras tapi ketika dikupas ya rontok gitu guys. Jadi gampang ini ya, gampang apa ya, terserpihkan kalau di ini, kira-kira gitu guys. Terus lanjut ke sini ya, diagram ini merencanakan sistem penahan tanah kompleks. Oke, tadi sederhana, sekarang kompleks guys. Tanah dangkal pada tanah khusus, ini penahan tanah ya, ini yang tanah kompleks, mungkin tanah yang khusus tadi ini mungkin ya, mungkin jadi kompleks dia. Oke, lanjut ke diagram ini apa, ini masuk ke stabilitas lereng pada tanah khusus ya. Ini lereng pada tanah khusus juga beda-beda guys ya, banyak yang ininya kayak kayak tanah clay shell ini kan lerengnya kan beda-beda apa, perlakuannya khusus juga. Oke, lanjut. Setelah dari situ masuk ke sini menentukan parameter tanah pada konstruksi khusus. Nah, ini ya, ini diperlukan nih guys. Ini udah poin-poinnya ke proyek, udah ke pekerjaan ya, kayak reklamasi ini di laut ya guys ya. Jadi di pinggir laut itu misalnya ini pulau ya guys ya, ini bibir bibir pantai gitu. Ketika mau dikeruk apa, kayak mau ini dikeruk, ini sama dengan reklamasi. Jadi kayak nambah apa ya, nambah material pasir gitu di sini biar jadi pulau gitu guys. Nah, itu namanya reklamasi. Beda dengan uh, term term untuk tambang ya guys ya. Kalau reklamasi tambang kan lebih ke penghijauan gitu guys ya. Ketika tambang udah dikerjakan, setelah itu baru direklamasi gitu, di ditanam
pohon gitu, gitulah. Oke, ini parameter tanah pada pekerjaan bendungan ya. Ini bendungan juga ya memang khusus sih guys. Jadi dia kalau bendungan itu di sini guys ya. Nah, ini kan kayak gini ya. Kalau bendungan itu. Jadi setiap ini core-nya ini beda. Terus ini mungkin filternya dari pasir gitu kan. Nah, ini ini riprap itu boulder gitu guys. Nah, yang untuk memperkuat dia kan. Oke, ini mungkin dikasih ya mungkin riprap boulder intinya nih filter banyak ini ya material dari bendungan guys. Nah, ini di tengahnya di grouting lagi kayak gitu. Oke, lanjut ke ini kan terowongan kan. Nah, ini masuk juga kan. Tadi kan jabatan kerja tersendiri, tapi ini di geoteknik juga di diuji juga di. Oke, ini sudah rekomendasinya ya, ini buat rekomendasi. Oke, ini untuk teknik khusus guys. Ini tanah-tanah yang memerlukan perlakuan khusus kayak dibilang nih soil improvement lah guys. Kayak preloading, ini dikasih beban gitu kali ya. Vertical drain ini mempercepat dari apa ya kayak eh, konsolidasinya kan kalau vertical drain. Jadi tanah lempung, nah itu airnya kan lama dia konsol kan guys. Tapi kalau untuk dengan metode vertical drain itu jadi air yang ada di tanah tersebut bisa keluar kayak di lempung itu bisa ditarik ke atas gitu. Kalau ini growting, nah ini growting juga banyak nih cabang-cabangnya bisa growting kompaksi lah, permeation lah, ini banyak lah, deep growting lah, deep compaction ini ya ini deep compaction, storm column tuh kayak apa ya guys ya, jadi ya dia bikin ngebor ini guys ya, ini tanahnya mungkin tanah apa ya, tanah lempung lah, lempung atau silt gitu ya. Jadi di sini stone column itu dibikin bor, di sini di apa guys dikasih gravel gitu, jadi dia tuh mendesak ini untuk padat, jadi tanah yang di sekitarnya padat, kira-kira gitu guys. Oke, geotekstil ini dia pakai kayak ini guys, kayak biasa kalau di timbunan jalan itu dia dikasih layernya ini dikasih apa kayak karpet gitulah, tapi dia karpetnya tuh geotekstil gitu guys, kira-kira gitu. Jadi dia punya kekuatan lah geotekstilnya tuh untuk meratakan dari beban yang vertikal gitu guys, dia rata, jadi nggak ada tuh yang di sini berat, sini enggak gitu. Jadi kalau yang udah geotekstil dia ini rata semua, bebannya juga rata, jadi ya lebih kuat gitu. Oke, ini soil nailing biasa guys ya, jadi ini dibor, ini lereng nih guys, ini topnya lereng, terus ini kakinya lereng, jadi di soil nailing ini dimasukin besi, jadi ketika dia ada longsoran gitu dia masih masih ini masih masih narik ke yang bagian stabil gitu. Oke, ini diagram wall. Nah, diagram wall ini biasa banyak di pekerjaan basement gitu guys. Jadi kalau misalnya ada di basement, ini yang mahal-mahal ya guys ya. Biasa kan ada yang jenisnya solder pile gitu. Jadi bore pile sama solder pile itu kayak gini. Jadi solder pile ya apa ya, masih di sininya masih renggang sih. Tapi ada juga yang contiguous pile itu dia tuh section gitu, potong gitu dia. Satunya ada bentonit, satunya bentonit ya.
untuk apa ini, dia nggak terlalu apa sih, nggak semen bentonik gitu selarinya gitu. Nah kalau ini yang lebih kuat, nah, dia pakai pakai besi dia kan. Kalau diagram ball nggak jelas, dia lebih kayak dia dia ada ininya, jadi dia bikin panel-panel gitu guys ya. Panel tanahnya diambil terus di pembesian ya kan, habis itu baru deh dicor. Jadi ini kayak blok-blok gitu ya guys ya. Kalau ini kalau tampak tampak sampingnya kayak gini guys. Nah, ini dicor dia. Oke. Diagram wall tuh banyak juga ininya guys, apa, kalau untuk di bendungan juga bisa, ini kan biasa di grouting kan. Nah, diagram wall juga bisa dipasang diagram, tapi agak mahal. Tapi kalau yang semantap itu pakai diagram wall ya masalah. Tapi dia semennya beda guys, jadi apa, dia lebih lebih apa ya, elastisitasnya lebih ini, jadi dia dia nggak kuat tapi dia menahan air kan, dia kan menahan air biar air di ini kan di air ya, ini hulu ya, eh hulu ini hilir kan, hilir. Nah, jadi airnya nggak ngerembes ke sini nih, ke bawah ini. Jadi ini harus di kalau diagram wall atau di plotting. Oke, kira-kira itu guys, ini udah nggak ada lagi ya guys ya. Jadi perencana teknis itu panjang diagram alirnya guys. Oke, lanjut. Ini dia, ini SKK, sertifikat ahli geoteknik. Gini guys, jadi dia tidak semuanya guys yang kita untuk, tergantung ya guys ya, ngambilnya yang mana. Kalau misalnya ahli muda, ahli mati, ahli utama, berbeda-beda guys tingkatan apanya. Kalau untuk ahli muda dia cuma sampai 8 ini guys, jadi sampai uji unit kompetensinya sampai poin nomor 8 ini. Sedangkan ahli madya itu dari 1 sampai 14. Nah ini ahli madya harus kuasai guys. Kalau ahli utama keseluruhan guys, 1 sampai 21 ini harus dikuasai. Ini udah suhu lah, udah dewa-dewa lah kan. Nah ini beberapa ini guys ya, beberapa syarat untuk mendapat ahli muda. Kalau ini calon pendidikan profesi ini teknik sipil atau teknik geologi profesi itu kayak, kalau sekarang udah ada insinyur ya guys ya, PPI, program profesi insinyur. Nah itu sudah bisa masuk sini. Kalau misalnya dia lulusan apa S1 di teknik sipil atau teknik geologi, dia paling lama 2 tahun. Kira-kira gitu guys ya, 2 tahun. Oke, kalau untuk ahli madya dia lebih ke 5 tahun guys, 5 tahun dalam bidang geoteknik. Ini program profesi. Kalau misalnya dia lulusan S1 sarjana gitu guys, belum ada insinyur, belum mengikuti program insinyur, dia butuh 6 tahun guys untuk menjadi ahli madya. Oke, lanjut ke ahli utama. Kalau ahli utama ini udah prof banget lah, ini udah dewa-dewanya lah ya guys ya. Ini pendidikan profesi, kalau dia profesi minimal 7 tahun guys di bidang geoteknik. Tapi kalau misalnya dia masih lulus S1, dia butuh 8 tahun untuk di bidang geoteknik. Sedangkan kalau untuk S2 4 tahun guys. Kira-kira gitu guys ya. Mungkin cukup untuk konten kali ini. Mungkin kedepannya saya mau coba membuat ini di apa lagi guys, di lebih detail lagi guys ya, bagaimana unit-unit pengujian itu harus dilakukan. Jadi mengendalikan uji lapangan, uji laboratorium itu apa aja, uji lapangan mungkin saya akan buat ke depannya lah, di depan
yang butuh dibikinkan apa ya, simplifikasi dari unit kompetensi ini, mungkin kolom apa, komen di kolom komentar aja guys ya. Ya mungkin itu aja konten kali ini, video kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya guys. Oke, enjoy guys ya.